Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, saya dari PT E01 2019. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua psikologi pendidikan, yaitu rangkuman bab pertama mengenai hakikat belajar dan pembelajaran. Baik, kita masuk dalam penjelasan hakikat belajar dan pembelajaran. Menurut Liddell, belajar adalah satu proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan karena adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Sedangkan yang kedua, menurut Heimich, mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan, atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dengan melalui interaksi pembelajar dan lingkungannya. Gretler juga menekankan bahwa pengaruh lingkungan yang sangat kuat dalam proses belajar studi bukanlah segala tiara akademik, ia adalah aspek penting bagi individu maupun masyarakat. Yang selanjutnya yaitu Gagne dan Briggs 2008. 4 menjelaskan bahwa hasil pasangan stimulus dan respon kemudian diadakan penguatan kembali atau reinforcement yang terus-menerus. Reinforcement ini dimaksudkan untuk menguatkan tingkah laku yang diinternalisasikan dalam proses belajar. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Untuk itu perlu adanya reinforcement yang terus-menerus hingga mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu sehingga terjadi perubahan yang tidak tahu menjadi tahu, dan yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, yang tidak membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Belajar adalah suatu perubahan proses individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ke arah yang lebih baik maupun tidak. Dan belajar adalah setiap orang dapat dilakukan dengan cara berbeda-beda. Ada yang belajar dengan cara melihat, menemukan, meniru, dan belajar juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Proses belajar terdiri atas 3 tahapan, yaitu informasi, di mana dalam tahap informasi yaitu proses penjelasan, penguraian atau pengarahan mengenai struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap informasi adalah proses peralihan atau pemindahan struktur tadi ke dalam diri peserta didik. Yang kedua yaitu proses transformasi yang dilakukan melalui informasi, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik adalah proses komunikasi antara pendidik dengan yang dididik dalam suatu sumber belajar. Dalam proses belajar pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan di dalam belajar. Klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom, Nana Sujana tahun 2010, yaitu yang pertama, ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi-aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah efektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang sesuai dengan kemampuannya dan perkembangan peserta didik. Sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Menurut Edi Swardi, kegiatan belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu atau pendukung, di mana pendidik di sini memberikan suatu pemahaman kepada peserta didik, dari mana yang awalnya peserta didik tersebut dari tidak tahu menjadi tidak tahu, yang dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Jadi segala hal yang tidak diketahui oleh peserta didik ini dapat diketahui dengan adanya proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu ada suatu prosedur jalan interaksi yang direncanakan
didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar dapat mencapai tujuan secara optimal, maka dalam melakukan interaksi perlu ada prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan untuk mencapai suatu tujuan yang satu dengan tadi, yaitu pertama belajar memiliki tujuan, yang kedua itu memiliki prosedur, dan yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa sehingga cocok untuk mencapai tujuan. Sebelum materi tersebut diterapkan kepada peserta didik, materi tersebut telah digarap terlebih dahulu oleh para pendidik agar materi-materi yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang harus ditangkap dan apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa atau peserta didik. Yang keempat yaitu ditandai dengan aktivitas anak didik. Sebagai konsekuensi bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi kegiatan belajar mengajar, ya tentunya dua syarat mutlak tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu mengenai peserta didik dan pendidik. Ini adalah faktor utama dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar siswa-siswa yang berperan sebagai peserta didik tersebut dapat mencerna atau dapat memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang selanjutnya yaitu dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam kegiatan belajar mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru maupun anak didik. Yang selanjutnya yaitu ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas atau kelompok anak didik, batas waktu menjadi salah satu ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Dari seluruh kegiatan di atas, evaluasi menjadi bagian yang penting dan tak bisa diabaikan setelah guru. Dan tadi saya menjelaskan mengenai beberapa definisi. Jadi dari beberapa definisi-definisi di atas dapat dikemukakan beberapa hal yang menyangkut pengertian berbagai belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan proses perubahan dalam setiap individu dari arah yang lebih menguatkan dan arah yang lebih baik. Tentunya dari kita yang dari awalnya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, itu menurut saya sudah menjadi hal yang dapat menguatkan dan dapat membuat kita menjadi sosok pribadi yang dapat berubah menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu belajar merupakan suatu proses perubahan, pertumbuhan dan perkembangan setiap individu dengan lingkungannya, baik secara fisik maupun kognitifnya. Yang ketiga, belajar adalah interaksi individu dengan lingkungannya sehingga membentuk kepribadian baik emosional, kecakapan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya itu belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan, namun melibatkan apa yang telah didapat mengenai sikap, keterampilan, dan apapun sikap-sikap yang diajarkan dari yang baik menuju yang tidak baik. Yang terakhir yaitu adalah hakikat pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran. Pembelajaran tidak lepas dari pengertian belajar, dan pembelajaran menjadi suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh pembelajaran guru, yang tadi merupakan aspek utama dalam proses pembelajaran. Proses belajar menjadi satu sistem dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi sehingga diperoleh interaksi yang efektif. Baik, itu saja penjelasan saya untuk bab hakikat belajar dan pembelajaran untuk kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.